Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Di video kali ini saya tutorial ini aja ya, topping donat. Alhamdulillah dapat orderan untuk ulang tahun. Nah, langkah pertama di sini saya parut keju. Saya pakai keju cheddar dari Procis. Ini diparut secukupnya aja. Saya tidak timbang berapa banyak, hanya saja dikira-kira aja ya dengan donat yang akan kita topping. Kalau sudah, ini kita sisihkan. Selanjutnya ini saya parut coklat. Ini coklat blok ya. Ini saya pakai merek Colet. Ini kalau misalkan teman-teman coklatnya sedikit susah diparut, agak lembek, jadi sebaiknya dimasukkan kulkas dulu. Nah, kebetulan ini tidak saya masukkan kulkas karena memang cuaca di tempat saya juga sedang tidak panas ya, jadi tidak perlu dimasukkan kulkas dulu. Nah, ini saya pakai cherry. Ini akan saya potong-potong bagi beberapa bagian, disesuaikan aja. Ini cherry-nya saya bagi menjadi 8 bagian ya. Jadi dibelah dua, kemudian belah dua lagi dan dipotong dua gitu ya. Nah, ini dusnya saya pakai ukuran 21 x 13, tinggi 5 cm. Kemudian saya alasi pakai baking paper. Ini ukuran baking papernya 27 x 25. Kemudian saya bagi dua. Nah, selanjutnya saya topping donat. Ini donatnya donat frozen. Jadi ini saya langsung mengeluarkan donatnya ini dari frozen tanpa saya diamkan dulu di suhu ruang ataupun digoreng lagi. Ini langsung di olesi aja pakai glaze. Kebetulan glaze putihnya ini sudah mau habis. Sayang kan kalau disisain. Jadi ini dihabiskan dulu. Kalau ini sudah habis baru ambil stok yang baru. Jadi gitu ya. Nah, untuk glaze yang putih ini akan saya tambahkan topping keju. Biasanya ini untuk topping keju saya pakai buttercream yang dibuat dari margarin atau mentega atau butter gitu ya. Kali ini saya pakai glaze aja karena saya tidak ada stok ya. Jadi untuk bikin lagi tidak terburu waktu ya. Nah, ini tambahkan cherry di atasnya jadi seperti ini ya. Oke, kita susun ke dalam box donat. Nah, ini bisa lihat ya. Sebenarnya ini masih kebesaran donat ya. Ini space-nya sisanya sedikit ya untuk yang satunya. Oke, selanjutnya ini saya topping glaze coklat. Untuk yang coklat ini saya tambahkan toppingnya itu coklat batang yang tadi diparut. Nah, ini kita taruh aja di atasnya seperti ini. Nah, kalau sudah ini diratakan, selanjutnya tambahkan juga potongan cherry sama seperti keju tadi ya. Nah, seperti ini jadinya ya. Oke, selanjutnya kita akan simpan lagi ke dalam box yang tadi. Kemudian selanjutnya ini akan saya tambahkan topping red velvet. Untuk glaze-nya ini saya pakai coklat. Untuk remahan red velvetnya ini kasar ya. Jadi saya lebih suka yang kasar, jadi terlihatnya tuh lebih cantik aja gitu ya. Oke, ini kita simpan di tengah. Tuh, ini donatnya besar ya teman-teman. Jadi memang agak sulit untuk dimasukkan. Ini kalau misalkan tidak sedikit beku, ini tuh bakalan penyok banget. Dan ini pun sedikit penyok ya. Dan ini dipaksakan untuk masuk. Nah, seperti ini ya. Tapi nanti hasilnya jadi bagus ya teman-teman, jadi penuh gitu boxnya. Nah, untuk yang ini saya tambahkan topping crumble, apa ya, ini bukan Oreo sih, yang hitam itu ya. Nah, ini juga yang kasar. Untuk dasarnya saya olesi pakai tiramisu. Nah, kalau yang ini saya pakai cappuccino. Untuk glaze-nya saya pakai merek Colin ya teman-teman. Untuk yang cappuccino ini saya tambahkan toppingnya itu kacang morin ya, kacang cacah. Ini semua di full topping ya teman-teman. Nah, untuk yang ini cappuccino juga saya tambahkan meses. Jadi semuanya itu full topping. Nah, selanjutnya kita akan buat tulisan ucapan ulang tahun ya di papan coklat seperti ini. Nah, ini saya buatnya itu menggunakan apa ya, tutup tin wall, tidak pakai cetakan coklat.
Nah, teman-teman, kalau mau tahu cara buatnya bisa tonton video saya sebelumnya ya. Ada bagaimana cara membuat papan coklat tanpa cetakan, hanya menggunakan tutup tin wall. Nah, ini tintanya sedikit macet. Tinta pulpen dari glaze. Oke, kalau macet ditekan-tekan aja, dikeluarkan yang macetnya, atau bisa ganti itu ya, ganti plastik piping bagnya. Nah, ini tuh masih agak sedikit macet, jadi tulisannya tuh jelek gitu ya. Nah, bisa dihapus, saya sisir pakai pisau gitu ya teman-teman. Nah, ini namanya panjang banget teman-teman, jadi sampai full ini ya. Tuh namanya panjang. Oke, langsung aja kita akan simpan di atas box tadi ya. Nah, ini topping donatnya topping biasa aja, tapi ditambahkan dengan ucapan ulang tahun ya. Nah, di sini saya tambahkan ini bentuk love ya, seperti ini supaya tidak terlalu kosong gitu ya. Kemudian saya akan tambahkan ini mutiara silver yang kecil-kecil supaya terlihat lebih cantik lagi ya. Ini saya taruh kira-kira 3 biji aja, tidak perlu banyak-banyak, nanti jadi rame. Oke, jadinya seperti ini. Nah, ini teman-teman masalahnya, ini saya harus tekan-tekan ya, ininya donatnya tuh harus sedikit ditekan, karena untuk tulisannya ini kalau ditutup itu bakalan nempel ke tutup boxnya, jadi saya sedikit tekan donatnya ya. Oke, ini saya pun sudah menoping tadi sekalian ya, nopingnya. Ini ya pesanan untuk donat satuannya, ini kurang lebih 60 biji. Jadi saya akan tempatkan di mika ukuran 6A ya, dan ini saya alasi juga menggunakan baking paper yang saya gunting-gunting sesuai ukuran. Nah, ini ada sedikit tips ya buat teman-teman kalau kita terima orderan donat satuan menggunakan mika seperti ini. Kemudian untuk dasarnya itu olesannya menggunakan glaze, jadi wajib banget ditambahkan full topping ya atasnya, misalkan seperti meses atau seperti crumble kacang, itu wajib banget ditambahkannya itu full ya, jadi tidak diubur-ubur saja di atasnya, karena ketika ditutup ini supaya tidak lengket ya. Kalau kita menggunakan topping glaze hanya dikasih oret-oretan saja, hiasan di atasnya, tentunya itu akan nempel ke tutup mikanya ya. Nah, seperti ini. Lain lagi kalau kita misalkan menggunakan coklat blok ya, atau coklat DCC ya. Nah, itu kan mengering ya, mengeras kalau kita mau dihias-hias, diukir-ukir. Nah, itu kan dia kering nantinya ya. Nah, untuk selanjutnya ini untuk lebih memudahkan kita mengisi donat-donat ke dalam mika, jadi susun aja dulu mikanya di atas meja, jadi ditindih-tindih gitu ya bagian tutupnya supaya mejanya tuh muat. Kemudian beri alas baking paper, lalu kita isi satu persatu semua mikanya seperti ini. Jadi ini lebih memudahkan kita dan mempercepat cara kerja kita ya. Oke, kalau sudah semua langsung aja ditutup ya mikanya, dan untuk tutupnya itu tidak saya gunakan staples, jadi saya pakai solasi ya supaya lebih aman, karena ini untuk anak-anak ya, jadi supaya lebih aman aja, tidak kemakan atau menghindari tangan ketusuk gitu ya, jadi saya pakai solasi ya. Nah, ini tinggal disusun aja ke dalam dus. Di sini saya pakai dus ya, tidak pakai plastik ya supaya tidak berantakan. Oke, semuanya sudah selesai, pesanannya siap diambil sama pelanggan kita. Jadi teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.